Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Arimbi dengan NIM 41525010198. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Fundamental Struktur Data dan Algoritma. Oke, di sini langsung saja saya akan mengerjakan soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini kita dapat informasi tentang INT A 3 kali 3, B sama dengan 500, dan L sama dengan 5. Oke, pertanyaannya, kita itu disuruh untuk mengetahui bahasa pemrograman apa yang dipakai, terus abis itu menghitung AMF ya, dan yang terakhir itu arraynya diubah jadi A2 kali 2. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya nih di sini. Nah, di soal yang pertama tadi, kita kan disuruh untuk mengetahui bahasa pemrograman apa sih yang digunakan. Di sini bisa kita lihat ya, ada L sama dengan 5. Apa itu L? L adalah lower bound atau batas bawah. Yang dimana nilai lower bound-nya di sini adalah 5. Karena nilai lower bound-nya itu 5, artinya indeks array itu tidak dimulai dari 0. Nah, bahasa pemrograman yang memungkinkan indeks dimulai dari angka selain 0 adalah bahasa Pascal. Jadi, jawaban untuk pertanyaan pertama itu adalah bahasa Pascal. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Yaitu kita diharuskan untuk menghitung AMF. Oke. Nah, untuk menghitung AMF ya, di sini kita tetap butuh data yang diketahui sebelumnya ya. Dan jumlah kolom, kita harus perhatikan juga. Jumlah kolom di sini ada 3 ya. Terus ukuran datanya tentu 1 ya. Nah, untuk AMF ini ada sudah muncul hasilnya langsung ya. Ini ada AMF A indeks 01 dan AMF A indeks 12. Hasilnya ini berbeda ya, mereka berdua ini berbeda. Kalau AMF A indeks 01 itu hasilnya adalah 481 dan AMF A indeks 12 itu hasilnya adalah 485. Nah, jadi untuk hasil perhitungannya di poin yang kedua kita sudah selesai. Ini hasilnya. Oke, lanjut, kita harus lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mengubah A-nya itu jadi 2 kali 2. Kita pakai array. Oke. Nah, setelah itu ini juga udah langsung kita masukin ya kayak gini codingannya, AMF A01 V2. Nih, kita pakai BL01 jumlah kolom ya. Dan hasilnya begini nih. AMF A indeks 01 dan AMF A indeks 12 itu hasilnya juga berbeda. Kalau dibandingin sama ini juga berbeda tentunya, karena ini dia gunain array dan diubah jadi A2 kali 2. Dan hasilnya ini kalau untuk AMF A indeks 01 itu adalah 486 dan AMF A indeks 12 itu dapatnya adalah 489. Jadi dapat disimpulkan pada P1 ya, untuk keseluruhan ini bahasa yang digunakan adalah bahasa Pascal, dan perubahan jumlah kolom itu memengaruhi hasil alamat memorinya. Oke, setelah itu kita lanjut menjawab pertanyaan yang ada di P2 ini. Di P2 kita disuruh menggunakan program double linked list dengan penggunaan pointer dan linked list di bawah ini. Yang dimana kita disuruh untuk setiap fungsinya itu kita jelasin programnya sampai dengan kita harus bikin gambar ilustrasi rantai atau gerbong kereta. Oke, setelah itu di poin yang kedua kita diharuskan untuk mengerti kenapa pada bahasa pemrograman Python itu tidak ada konsep secara eksplisit pointer. Lalu, berikan contoh program pengganti pointer pada Python, dan setelah itu kita harus jelasin. Oke. Kita beralih ke desktop. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita gunain double linked list ya pada pengkodingan ini. Oke.
Sebelum kita membahas lebih jauh, double English itu apa? Jadi double English ini dapat dianalogikan sebagai rangkaian gerbong kereta nih. Rangkaian gerbong kereta yang dimana setiap gerbong itu atau note itu memiliki 3 bagian. Bagiannya apa aja? Yang pertama nih, ada value. Value itu gunanya apa? Gunanya untuk menyimpan data. Setelah itu yang kedua ada next. Next itu gunanya untuk menunjuk ke note berikutnya. Dan yang terakhir itu ada previous. Previous itu gunanya untuk menunjuk ke note sebelumnya. Jadi bisa dibilang kalau next itu after, previous itu before, kayak gitu ya. Nah, setelah itu lanjut kita bahas ke fungsi-fungsi pentingnya apa aja. Oke, di sini kalau untuk fungsi-fungsi penting, yang pertama kita bahas dulu dari init nih. Ini gunanya apa sih? Ini gunanya untuk membuat note baru gitu. Ya, setelah itu lanjut ke get value. Nah, get value ini gunanya apa? Untuk mengambil data. Setelah itu lanjut ke set next. Set next ini apa lagi nih? Set next itu gunanya untuk menghubungkan note ke note berikutnya, gitu ya. Setelah itu ada add. Add di mana nih? Add ini nih. Nah, add itu gunanya untuk menambahkan note. Setelah itu, apa lagi ya? Setelah itu kita bisa lihat di sini. Apa lagi yang Nah, setelah itu di sini kita lihat ada previous. Previous gunanya apa? Ya, previous ya gunanya yang tadi ya, yaitu kita disuruh untuk menunjuk ke note sebelumnya, gitu. Terus abis itu kita bisa lihat juga di sini ada. Oke, setelah itu di sini ada remove ya. Remove itu gunanya untuk menghapus note dan ada show. Nah, ini nih. Show ini gunanya untuk menampilkan seluruh isi link listnya, dan ini bisa dibilang is gonna be really important ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke poin-poinnya tadi. Kenapa Python itu tidak punya pointer secara eksplisit? Oke, sebenarnya Python itu menyembunyikan alamat memori agar pemrograman itu lebih aman, yang dimana sebagai gantinya Python tentu menggunakan reference. Nah, contohnya apa nih? Kita kasih contohnya. Oke, di sini bisa kita lihat ya, variabel B itu mengacu ke objek yang sama dengan A. Nih. Jadi, konsep reference itu di Python berfungsi sebagai pointer. Oke, mungkin kalau dari sananya bisa dibilang ini sebagai penggantinya lah, atau reference-nya. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya di P2 ini double linked list itu memungkinkan traversal dari dua arah ya, dan Python itu menggunakan reference sebagai pengganti pointernya. Oke, lanjut kita bahas ke soal yang P3. P3 ini kita disuruh ngapain nih? P3 itu jelaskan alur algoritma program stack sebagai pembuktian data berikut, yaitu ada push 12, push 17, pop E, push 12, clear, pop E, push 78. Oke, kita disuruh masukin ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ininya, base code-nya ya. Nah, oke, di sini kita bisa lihat ini adalah namanya adalah stack ya. Stack ini bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu data yang terakhir masuk itu akan keluar lebih dulu gitu. Yang dimana ini urutan operasinya ya. Oke, kita tadi kan disuruh untuk nge-push ya. Push 12. Oke, kita push 12. Oke, push 12 17. Oke, ini udah push 12 17. And then disuruh pop E. Nih, ini pop E-nya ya. Ini stack items, and then ini hasilnya ya. Nih, ya 17 stack menjadi 12 ya. Setelah itu push lagi 22. Jadi ini sudah di push 22. Dapatnya ini 12,12, habis itu 22. Dan habis itu clear. Clear artinya menghapus. Dan setelah itu di pop E ya lagi. Ini jadinya stacknya kosong, tidak ada data yang diambil. Karena kenapa? Karena tadi kita udah clear nih. Kenapa dia gini? Karena tadi datanya udah kita ambil.
udah dihapus gitu ya, di clear. Saya itu baru push lagi 78 dan hasil akhirnya ada 78 kayak gitu. Oke, setelah itu kita lanjut nih ke P4. P4 ini kita disuruh ngapain? P4, perhatikan program Q pada link program. Nah, di sini jelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritma dari dua program priority queue dan circular queue tersebut yang menggunakan bahasa Python. Nih, ini ada poin-poinnya, ada 3. Yang pertama, kita harus rubah program circular queue dengan data dapat diinput oleh user di Python. And then kita disuruh betulkan program queue menggunakan C++ dan temukan apa saja kesalahannya dan sintaks yang benar apa aja. Dan yang terakhir, kita setelah program pada bagian 4C itu sudah diperbaiki, rubahlah dengan menggunakan kaidah double linked list. Kemudian jelaskan. Oke, kita langsung masuk ke source code-nya juga. Oke, nah ini adalah ininya. Oke, di sini langsung aja kita akan bahas yang soal nomor 4 itu tadi ya. Langsung aja kita buka source code-nya. Oke, di sini kita pakai program Q ya. Pertama kita akan bahas dulu perbedaan antara priority queue dan circular queue. Oke, circular queue itu gunain prinsip FIFO, sedangkan priority queue itu mengeluarkan data berdasarkan priority-nya yang mana gitu. Jadi pada priority queue itu data dengan prioritas tinggi akan diproses lebih duluan gitu. Nah, setelah itu kita langsung aja bahas ke circularnya ya, circular queue, terus kesalahannya apa dan queue dalam double linked list itu gimana gitu ya. Oke. Di sini ada nih circular queue. Nah, circular queue ini adalah sebuah program yang dimodifikasi dengan fungsi input ya. Nah, fungsi input ini nih ukuran maksimal queue kayak gini agar penggunanya itu dapat memasukkan data secara langsung kayak gitu. Itu gunanya dari penggunaan circular queue kayak gitu. Sedangkan biasanya yang sering terjadi kesalahan pada program queue, kenapa kadang nggak bisa, kadang error segala macem, itu dikarenakan biasanya kita tuh lupa nih, ada titik komanya itu kita lupa kayak gitu. Terus habis itu yang kedua, bisa jadi kita nama fungsinya itu tidak konsisten. Jadi misal awalnya namanya itu adalah bunga, terus habis itu tiba-tiba pas kita habis ngoding lagi, kita masukin lagi filenya, kita ganti namanya jadi Budi, namanya nggak konsisten. Gimana sistem mau ngebacanya? Pasti bakal susah banget gitu. Dan yang terakhir itu bisa jadi kurung di awal itu kurang lengkap. Jadi misalnya nih, ini kita udah masukin nih input kurung, terus habis itu di akhir kita nggak input kurung lagi, atau enggak kita nggak sengaja kehapus gitu. Gimana kalau misalnya kayak gitu? Tentunya itu yang harus jadi perhatian serius pada saat kita mau coding, especially untuk yang Q ini kayak gitu. Terus abis itu kita akan bahas ke bagian Q DLL atau Q double linked list ya. Q double linked list ini ya dapat dibuat dengan dua pointer, yang dimana ini ya kita dapat lihat nih, front itu menunjuk ke elemen pertama, terus abis itu ada rear itu menunjuk ke elemen terakhir, abis itu ada NQ, DQ ya, kayak gitu ya. Kalau NQ ini ya gunanya untuk menambah data di belakang, sedangkan kalau DQ itu untuk menghapus data dari depan kayak gitu. Jadi dapat disimpulkan di P4 ini ya, circular queue itu gunain indeks melingkar, sedangkan priority queue itu berdasarkan priority, dan queue itu dapat diimplementasikan dengan double linked list tadi. Jadi bisa dibilang bisa collab lah kayak gitu ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya untuk soal dari P1 sampai dengan P4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.